Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatahidhu wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pirsawan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi dengan Anda semua. Apa yang saya dapatkan melalui perjalanan hidup saya empiris maupun apa yang saya dapatkan melalui bacaan-bacaan sumber wahyu serta bacaan-bacaan ilmu pengetahuan lainnya, saya ingin melakukan pendalaman lebih jauh apa sebetulnya motivasi, inovasi, dan tujuan daripada seluruh aktivitas kita di atas muka bumi ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang mudah-mudahan bisa kita kaji bersama, yaitu tentang lorong waktu atau time tunnel. Kita ini hidup di atas muka bumi pada dasarnya sedang berjalan di dalam sebuah lorong waktu yang kita tidak bisa keluar dari dalamnya. Karena itu adalah merupakan sebuah format yang sudah diprogram oleh pencipta kita itu sendiri. Lorong waktu ini diinformasikan di dalam surat Al-Asr yang saya bacakan tadi, yang terjemahnya adalah sebagai berikut. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman, artinya mempunyai prinsip hidup yang benar dan mengerjakan kebajikan, artinya prinsip hidup itu dijawatakan atau dijabarkan di dalam perjalanan lorong waktu itu, serta saling menasehati untuk kebenaran, artinya apa yang sudah dia kerjakan itu diinformasikan dengan sesama agar supaya orang lain pun bisa mendapatkan keberkahan, dan saling menasehati untuk kesabaran. Di dalam perjalanan untuk saling menasihati itu tadi, kita dimerlukan suatu tindakan, suatu format berpikir, suatu format attitude, tingkah laku dalam keadaan sabar, karena di situ terjadi gesekan, benturan dengan berbagai macam kepentingan. Nah, sehubungan dengan lorong waktu ini, saya akan memasuki kenapa saya sebut bahwa hidup ini kita berada di dalam sebuah perjalanan lorong waktu. Informasi ini disampaikan melalui surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 1.
Bunyinya begini. Alif lam ra. Kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini Muhammad, agar engkau mengeluarkan dengan kitab itu manusia dari kegelapan hidup kepada kehidupan yang penuh cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu dalam rangka untuk menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Informasi ayat ini menunjukkan bahwa kita ini sedang berjalan menuju ujung yang pasti, yaitu pertemuan dengan ilahinya itu. Agar supaya target itu tercapai, maka dalam perjalanan dalam lorong waktu yang saya sebutkan itu tadi, tidak boleh kita di dalam keadaan kondisi yang gelap gulita. Pasti kita akan menabrak dinding-dinding terowongan atau batu di tengah jalan. Itulah diturunkan Hudal Linnas ini, petunjuk bagi manusia ini, sebagai Rahman Rahim Ilahi, agar supaya saya, Anda, dan siapapun yang menaruh simpati pada kajian ini dibimbing oleh Ilahi. Itu yang namakan dengan izin Allah. Insya Allah akan dibimbing untuk bertemu dengannya pada ujung dari perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu, ajakan daripada Al-Quran kepada Anda yang mendengar, agama apapun Anda, pemahaman apapun Anda, saya informasikan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 208. Ajakannya sangat lembut sekali. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, artinya mereka yang hatinya sudah terpanggil untuk betul-betul menuju kepada jalan ilahi dan ingin bertemu dengan ilahinya itu tadi. Ini ajakannya ke situ. Yang belum terpanggil, saya doain mudah-mudahan melalui tausiah ini Anda mulai terusik hati Anda bahwasanya tanpa rujukan daripada ilahi Anda tidak akan sampai. Berarti Anda berada dalam gelap gulitanya kehidupan, sekalipun cahaya matahari terang benderang. Masuklah kalian ke dalam al-Islam, keselamatan. Jalan keselamatan. Islam itu jalan menuju keselamatan. Keselamatan untuk bisa bertemu dengan ilahinya. Maaf, Islam itu bukan nama agama, tapi Islam itu adalah sebuah informasi wahyu, semua referensi yang diberikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, agama apapun Anda. Masuklah ke dalamnya secara totalitas, secara kafah, secara terintegrasi. Satu perintah mesti ada kaitan dengan perintah lain. Satu himbauan itu ada maksud dengan tujuan lain. Itu yang dinamakan kafah. Jadi bukan terpisah antara satu ayat, tapi secara
utuh. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena di dalam lorong itu tadi, kalau kita berjalan di dalamnya, tidak mengikuti, memegang prinsip hidup yang diberi informasi oleh Allah itu tadi, untuk menuju kepada cahaya yang terang benderang, maka kita akan dibelokkan oleh konsep hidup lain di luar konsep hidup ketuhanan, itu yang dinamakan konsep hidup setania, sehingga Anda akan terjerumus di dalam kegelapan, dan di ujungnya nanti bukan bertemu dengan ilahi, akan tetapi Anda akan digiring kepada satu tempat yang sekarang diinformasikan sebagai jahanam. Mudah-mudahan Anda, saya, dan seluruh yang menyimak tausiah saya ini dijauhkan daripada kelompok orang kedua, yaitu mengambil konsep hidup setan ini. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Oleh karena itu, rayuan-rayuan konsep hidup di luar konsep hidup ilahiyat itu adalah tawaran-tawaran yang sangat merugikan diri Anda sendiri, dan harusnya Anda anggap itu adalah sebagai tawaran-tawaran musuh Anda. Minum dulu kita ngopi di pagi hari ini supaya badan menjadi segar, sumringah, sebagaimana segarnya udara kota Malang ini yang saat ini tidak ada hujan. Bismillah. Lezat, nikmat. Ini insya Allah jenis kopi Arabica yang pernah terkenal di Eropa sebagai a cup of Java, secangkir kopi Jawa pada abad ke-18. Saya teruskan. Inilah mengapa Nabiullah Yakub, yaitu bapaknya daripada Nabi Yusuf, pada saat anak-anaknya mau masuk ke negeri Mesir, yang pada saat itu insya Allah diperintah oleh salah satu dinasti Fir'aun yang adil, yang bijak. Jadi tolong, di sini Anda juga harus bisa melihat secara keseimbang bukti keadilan kebijakan itu adalah diangkatnya Nabi Yusuf sebagai pejabat menteri perbendaharaan negara pada saat itu, ya, sehingga anak-anaknya Yakub di negeri yang sedang kelaparan itu disuruh masuk ke negeri Mesir dengan satu nasihat. Anda bisa baca di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 67. Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, melainkan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir ilahi. Keputusan itu hanya bagi Allah semata. Kepadanya lah aku bertawakal, berserah diri, dan kepadanya pula hendaknya bertawakal orang-orang yang telah bertawakal. Indah sekali ini. Kalau kita melihat asbabun nuzul daripada Quran ini, memang konteksnya adalah zaman Nabi Yakub.
Tapi kalau hanya sampai zaman Nabi Yakub, maka Quran ini mati. Mari Anda dengan saya kita hidupkan daripada ayat ini untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Artinya di sini kita di dalam perjalanan lorong waktu itu banyak sekali lorong-lorong waktu yang harus dilalui agar supaya sampai kepada ilahinya. Silakan Anda masuk melalui pintu gerbang yang mana. Dengan pintu gerbang yang berbeda itu tadi, artinya Anda bisa sampai kepada ilahi itu, bisa melalui lorong waktu, masuk pintu gerbang lorong waktu, misalnya pada profesi Anda. Saya sebagai seorang dosen, seorang guru di perguruan tinggi, saya manfaatkan profesi saya ini tadi dalam bidang keilmuan, dalam bidang riset, dalam bidang membimbing, membina mahasiswa yang ribuan orang itu tadi. Saya ajak agar supaya mereka bisa keluar dari gelap gulitanya hidup kepada cahaya terang benderang dengan profesi saya. Maka profesi saya sebagai seorang pendidik itu menjadi kendaraan saya di dalam lorong waktu itu. Wa insya Allah selama konsep-konsep ilahi itu saya sampaikan dan saya jabarkan dalam diri saya, maka mereka yang ikut kendaraan saya itu insya Allah akan sampai tujuan surga Darussalam. Keselamatan di sana. Bagi mereka sekarang yang insya Allah mendengarkan tausiah saya, mungkin Anda diberi bergelimangan harta yang demikian banyak, maka sekaranglah saatnya Anda gunakan materi Anda itu untuk kendaraan Anda masuk di dalam lorong waktu itu untuk mencapai pertemuan dengan ilahi di dalam surga Firdaus yang penuh dengan bergelimangan materi yang lebih jauh daripada materi yang Anda kumpulkan itu. Selama Anda memanfaatkan itu adalah untuk menghidupkan agamanya, untuk menyebarkan kebenaran di antara sesama itu. Kalau Anda sekarang diberi amanah sebagai seorang pejabat, manfaatkan jabatan Anda untuk membuat peraturan-peraturan, membuat keputusan-keputusan yang bijak, yang bisa mensejahterakan seluruh umat manusia yang berada atau berharap pada kepemimpinan Anda. Maka Anda bisa menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan umat manusia satu dunia. Kesana arah jabatan itu bukan untuk saling membantai, apalagi memfitnah rakyat Anda, akan tetapi melindungi mereka di dalam genggaman kekuasaan Anda. Silakan diteruskan itu tadi. Mudah-mudahan pintu-pintu masuk ini menjadi bagian daripada pemikiran Anda untuk menjabarkan nama-nama Tuhan dalam kehidupan Anda itu. Banyak sekali nama-nama ilahi yang kita kenal sebagai Asmaul Husna disampaikan. Pada dasarnya Asmaul Husna yang disampaikan kepada kita itu adalah lorong waktu yang harusnya dimasuki oleh Anda dengan profesi Anda itu tadi. Satu contoh misalnya, tadi setiap Quran selalu membaca dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Ar-Rahim, Maha Rahim. Itu memberikan
identitas bahwasanya pintu Rahman itu hendaknya Anda masuki, karena itu adalah pintu terbuka luas seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Siapapun bisa memasukinya. Kalau Anda mau dan menggunakan, memanfaatkan lorong Ar-Rahman itu sebagai pintu masuk yang akan membawa Anda kepada zat Ar-Rahmannya itu sendiri, maka di situ Anda akan diliputi oleh Ar-Rahimnya ilahi, kaurnia dalam perjalanan hidup di dalam lorong itu, sehingga Anda tidak akan kekurangan. Anda tidak akan merasa sedih, Anda tidak akan merasa terancam, Anda tidak akan merasa didiskreditkan orang, akan tetapi Anda tegar, sekalipun usia Anda sudah tua seperti saya ini. Insya Allah penuh semangat karena berada insya Allah di dalam lorong waktu yang namanya Ar-Rahman, sehingga Ar-Rahim Allah itu diberikan dalam segala bentuk variasi yang kita tidak bisa mengukur dan menghitung. Di sana ada lorong waktu lain namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka masukilah Al-Ghafur, lorong waktu itu. Itulah pintu masuk taubat. Artinya kalau Anda selama ini di dalam keadaan hidup jatuh bangun di dalam maksiat dan dosa, dan Anda merasa telah berbuat dosa besar itu tadi, jangan putus asa. Jangan diteruskan, segera berhenti, karena pintu Ghafur, Al-Ghafur itu begitu besar, begitu luas, lebih luas daripada alam raya seisinya. Anda masukin. Kalau Anda masukin itu dan Anda berjalan di dalam lorong waktu Al-Ghafar itu, maka insya Allah Anda akan mendapatkan Ghafurur Rahimnya Allah, ampunan dari Allah. Tidak peduli sebesar apa kesalahan Anda, karena Al-Ghafur itu jauh lebih besar daripada seluruh dosa makhluk di planet ini. Mudah-mudahan Anda paham apa yang saya maksud itu, sehingga segera masuki lorong waktu itu sebelum ajal mengambil Anda. Yang ketiga, di situ ada lorong waktu yang namanya Ahad, Al-Ahad. Makanya ada kata-kata Qul huwa Allahu ahad, katakanlah Tuhan itu ahad. Itu pengertiannya, masuklah kepada pintu ahad. Masuklah Anda dengan penuh keyakinan kepada lorong waktu ahad itu tadi. Insya Allah Anda akan bertemu dengan zat yang tunggal, yang tidak berbilang, ahad, Allahu Akbar itu tadi. Karena pada saat Anda masuk di dalam lorong itu, Anda pada dasarnya Anda sedang berjalan di dalam lorong keesaannya untuk mendapatkan kebersamaan nanti di akhirat dengan wahidnya. Itu harapan-harapan ilahi dengan Asmaul Husna itu adalah lorong-lorong waktu yang mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkannya ini semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengusik perhatian Anda sehingga Anda tidak termasuk sindiran ayat surat Al-Asr, demi masa, demi usia Anda, sungguhnya kalian semua itu rugi. Kenapa rugi? Karena Anda tidak berjalan di atas lorong waktu yang sudah ditetapkan Allah, sehingga di akhirat nanti Anda tidak akan menemuinya
dan Anda akan digiring jauh daripada Allah itu tadi, yaitu neraka yang oleh Allah telah dikasih informasikan. Seandainya satu percikannya saja itu sampai di bumi, satu percikannya saja, maka bumi seisinya ini akan hangus terbakar. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada gelap gulitannya kehidupan dan masuk kepada pencerahan cahaya yang terang benderang, sehingga kita digiring oleh Allah untuk bertemu bersamanya di yaumil akhir di dalam berbagai bentuk surgawi. Dan itulah tempat pertemuan bagi orang-orang yang telah memilih hidupnya di dalam lorong-lorong waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.